Oke, sekarang kita akan membuat halaman untuk insert data baru untuk 10 profil, yaitu ada profil, kemudian admin, ada lemari, rak, menulis, penerbit, jenis buku, buku, pengunjung, dan yang terakhir itu pinjam. Oke, sekarang kita buka Visual Studio Code. Kita akan menambahkan script di bagian bawah sini, bagian bawah layout ini. Enter. Oke. Nah, untuk itu kita perlu ambil script yang di W3 School. Oke, di W3 School dan di layer Bootstrap kita ambil yang Bootstrap 5. Nah, di sini kita cari yang ini, yang navs. Oke, kita tunggu. Oke, di sini kita cari dulu. Oke, nah ini yang ada home menu 1, menu 2. Kita ambil yang ini. Oke, kita copy yang ini untuk 10 menu. Maaf. Oke, kita copy. Pada data saja. Kita copy dan kita letakkan di dalam sini. Oke, nah seperti ini. Di sini ada 2, kemudian kita copy lagi yang ini. Kita copy sebanyak 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, untuk ini tinggal kita ganti. Yang pertama itu ada admin. Kita masukkan di sini. Maaf, kita langsung profil saja. Kita ganti dengan profil. Oke, kemudian di bawahnya kita ganti setelah profil ada admin, masukkan admin. Kemudian berikutnya yang ini kita masukkan, ini ada lemari. Kemudian setelah lemari ada rak. Oke. Setelah rak ada profil admin. Setelah rak ada penulis. Oke, setelah itu ada penerbit. Masukkan penerbit. Oke. Setelah penerbit itu ada jenis buku. Setelah jenis buku, setelah jenis buku ada buku. Kemudian setelah buku ada pengunjung. Oke. Setelah pengunjung yang terakhir ada pinjam. Jadi kita tambahkan saja di sini. Oke, di sini kita ganti dengan pinjam. Oke, jadi seperti ini. Oke, jadinya itu seperti ini. Nah, di sini maaf, di sini seharusnya pinjaman. Pinjaman. Oke. Kemudian di sini coba kita Ctrl S. Coba kita testing. Kita refresh. Oke, dia sudah refresh sendiri. Oke, kita masuk dulu. Kita login.
Oke, jadinya sudah seperti ini, ada profil, admin, lemari, rak, sampai di pinjaman. Oke, sekarang kita akan membuat untuk tombol-tombolnya. Di sini kita masukkan script untuk tombol-tombolnya, yaitu sebagai berikut. Kita masukkan dulu BR, kemudian kita masukkan A, href, sama dengan kita masukkan tanda pagar seperti itu, dan kita akhiri dengan tutup koma, tutup siku, dan baru kita tambahkan untuk keterangannya ini untuk tambah data. Oke, kemudian bagian belakangnya tinggal kita tutup untuk tutup A-nya, untuk link, untuk tombolnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat lagi yang berikutnya. Di sini kita buat sebanyak 10 tombol. Href sama dengan kita masukkan seperti ini, dan juga tambah data. Oke, tinggal tutupkan yang terakhir. Oke, seperti ini. Kemudian di sini juga kita masukkan BR, kemudian buka siku A, href, sama dengan kita masukkan tanda pagar, kemudian kita tutup siku, masukkan tambah data, tutup linknya. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya kita juga sama, kita masukkan div class sama dengan tab pane container pada ID sama dengan masukkan menu. Nah, di sini menu 3, jadi kita langsung masukkan tutup siku. Oke, buka untuk PR-nya, kemudian kita masukkan untuk link-nya, kita buat href sama dengan kita masukkan. Oke, kemudian tambah data, tutup linknya, kita tambahkan untuk tutup div. Oke, seperti ini. Kemudian lanjut lagi div, buka div class, kita masukkan sama dengan tab pane container pada, kemudian ID sama dengan kita masukkan menu 4, kemudian kita tambahkan dengan buka BR. Buat untuk tombolnya sekarang A, href sama dengan masukkan seperti ini, tambah data, tutup untuk linknya. Oke, kemudian tutup untuk div-nya. Oke, lanjut terus sampai 10 plus sama dengan masukkan tab pane container pada ini, ID sama dengan menu 5, kemudian tutup siku, kita masukkan untuk tombolnya A, href sama dengan masukkan tambah data, link. Oke, kemudian tutup div. Oke, buat terus div class sama dengan tab pane container pada ID sama dengan
di sini 6, menu 6, kemudian tutup siku, kita masukkan, kita buat untuk linknya BR, kemudian href sama dengan kita masukkan seperti ini, kemudian kita tambahkan keterangan tambah data, tutup untuk linknya, tutup juga untuk div. Oke, seperti ini. Tambah lagi div class sama dengan masukkan tab pane container vade. Oke, kemudian id sama dengan menu 7. Kita tutup siku, buka untuk BR untuk spasi, kemudian kita tambahkan untuk linknya href sama dengan kita tambahkan keterangan tambah data. Kemudian tutup link, tutup juga untuk div. Oke, seperti ini. Kemudian tambah lagi div class sama dengan tab pane container vade dengan id sama dengan menu 8, tutup siku, tambahkan BR, buat untuk linknya href sama dengan seperti ini, kemudian tambahkan tambah data, tutup link, tutup juga untuk div. Oke, yang terakhir div class sama dengan tab pane container vade, id sama dengan menu 9, tutup siku, BR href sama dengan tambah data. Oke, seperti ini. Maaf, ini tambahkan spasi, kemudian tambah untuk tutup linknya, tambah juga untuk tutup div. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, di sini peminjaman. Oke, sekarang kita Ctrl S. Kita akan tambahkan modal. Jadi di sini kita buka B3 School, kita cari di bagian modal. Oke, kita cari di bagian modal. Oke, kita cari di sini. Kita cari dulu. Oke, kita ambil yang ini, try it yourself. Maaf, dia agak loading. Oke, di sini kita copy yang ini. Kita copy yang ini. Dan kita letakkan di bagian sini. Oke, kita letakkan di bagian belakang sini. Kita Ctrl V. Kemudian untuk namanya kita sesuaikan dengan nama ID-nya, yaitu sini yang pertama itu ada home. Kemudian lanjut, kita tambahkan bagian bawah sini. Ini dia menu 1. Kemudian
Ini menu 2. Ini juga menu 3. Menu 4. Menu 5. Kemudian di sini menu 6. Di sini lagi kita pastikan dulu. Oke, menu 6. Tambahkan di sini menu 7. Kemudian di sini lagi menu 8. Dan terakhir menu 9. Menu 9. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Sekarang coba kita Ctrl S. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan modal-modalnya. Modal-modalnya itu yang ini. Kita copy. Oke, copy yang ini. Kita tambahkan di bagian bawah sini. Oke, kita tambahkan itu di bagian dalam sini. Enter dulu. Kita tambahkan itu sebanyak 10 kali sesuai dengan yang di atas sini. Kita tambahkan di sini dulu. Oke, ini untuk modal home. Modal home. Dan di sini juga kita ganti dengan nama home. Oke, kemudian setelah itu kita tambahkan lagi. Kemudian kita tambahkan lagi di dalam sini. Kita spasi dulu, enter dulu. Tambahkan di sini. Ini untuk modal menu 1. Kemudian ini juga kita kasih nama menu 1. Dan kita tambah lagi di sini. Ini untuk menu 2. Sini juga kita tambahkan menu 2. Sama halnya ini tambahkan menu 3. Sini juga menu 3. Kemudian sini juga ini menu 4. Ini juga menu 4. Enter terus. Ini menu 5. Menu 5. Ini juga kita ganti dengan menu 5. Tambahkan menu 6. Ini juga menu 6. Ini menu 7. Menu 7. Oke. Ini menu 8. Ini menu 8. Kemudian yang terakhir ini menu 9. Ini juga menu 9. Oke, seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Ini coba kita rapikan dulu. Oke, coba kita Ctrl S. Coba kita jalankan. Kita refresh. Oke, jadinya itu seperti ini. Ini untuk home, close, profil, admin, oke, lemari, rak, penulis, penerbit,
Oke, jadi kita tes satu-satu. Kita pastikan semuanya itu harus ada modalnya. Modalnya seperti ini. Oke, pengunjung dan peminjaman. Oke, nah sekarang kita lanjut untuk membuat form input profil. Oke. Oke, di sini kita akan membuat input form profil. Ini kita lihat di bagian modal home. Nah, di sini, sabar saya lihat dulu profil home. Oh ya, maaf, di sini kita langsung profil saja untuk home-nya, tidak usah. Di sini kita ganti. Nah, di sini kita ganti home-nya itu kita langsung profil. Profil. Oke, seperti ini. Nah, untuk profilnya ini kita hapus saja. Oke, seperti ini, Ctrl S. Nah, untuk membuat form profilnya kita mulai dari modal home. Nah, bagian sini. Oke, nah sebelum kita ketikkan scriptnya, kita periksa dulu tadi yang sudah kita rubah. Ini untuk home ini. Kita refresh. Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita masukkan scriptnya di sini. Nah, scriptnya itu sebagai berikut. Kita masukkan scriptnya itu form dengan metodenya itu sama dengan post. Oke, kemudian actionnya kita masukkan actionnya itu insert profil. Oke, profil.php. Kita akhiri dengan tutup siku, kemudian bagian bawahnya kita tutup untuk formnya. Oke, seperti ini. Nah, kita isi semua dulu. Ini untuk profil, kemudian untuk menu 1 masukkan di bagian sini. Nah, ini untuk admin, jadi kita masukkan, kita buat untuk formnya, form dengan metodenya itu adalah post. Kemudian untuk actionnya yang mengarah ke insert admin, insert admin. Oke, kemudian bagian belakang sini tinggal tutup siku, kita akhiri dengan tutup form. Oke, seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk menu 2. Menu 2 di bagian bawah sini. Nah, ini untuk setelah admin ada lemari. Dari sini kita buka untuk formnya. Form. Nah, untuk metodenya ini yang menggunakan post. Kemudian untuk actionnya dia mengarah ke insert lemari. Oke, tutup untuk formnya. Oke, kemudian menu 2, menu 3-nya itu kita buat untuk rak. Jadi kita buka form, metodenya itu dia post, kemudian dia actionnya itu mengarah ke insert rak. Kita akhiri dengan tutup siku, kemudian tutup dengan tutup form. Oke, kemudian setelah rak kita cari lagi menu 4. Setelah rak itu ada penulis, buat untuk formnya, form dengan metodenya itu sama, itu post. Kemudian actionnya itu dia mengarah ke insert penulis. Kemudian kita akhiri dengan tutup siku, kemudian tutup untuk formnya. Oke, seperti ini.
Menu lanjut, menu 4, menu 5. Oke, untuk menu 5 itu ada penerbit. Masukkan formnya. Form metodenya itu kita masukkan metodenya post. Kemudian actionnya kita masukkan insert. Nah, ini setelah penulis ada penerbit. Oke, kita masukkan penerbit. Oke, tutup siku, kemudian kita akhiri dengan tutup form. Oke, setelah penerbit ada jenis buku, menu 6. Yang menu 6 di sini. Oke, di sini kita masukkan script untuk yang ke-6, menu 6 itu ada jenis buku. Kita masukkan form dengan metodenya itu post. Kemudian untuk actionnya dia mengarah ke insert. Setelah penulis tadi ada penerbit. Penerbit sudah. Ini jenis buku. Ini jenis .php. Oke, kemudian di bagian sini tinggal kita tutup untuk formnya. Tutup form. Oke, seperti ini. Oke, maaf, untuk actionnya ini seharusnya semua harus ada .php-nya di belakang. Untuk penerbit di sini kita tambahkan .php 5, 4 di sini penulis. Oke, 4, 3 di sini rak, 3, 2 lemari. .php 2. Untuk menu 1 ada admin.php. Oke, kemudian untuk home profil, sudah. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah yang ke-6 tadi itu jenis. Oke, yang ini jenis. Sekarang kita masuk yang ke-7 itu ada, kita masukkan buku. Yang buku. Oke, jadi kita buatkan formnya. Form dengan metodenya itu sama dengan post. Kemudian untuk actionnya dia mengarah ke insert buku.php. Oke, kemudian tutup siku untuk formnya. Oke, setelah buku kita lanjut. Itu ada pengunjung. Jadi kita buat untuk pengunjung form metode sama dengan post. Actionnya itu yang mengarah ke insert pengunjung.php. Oke, tutup siku untuk form. Kemudian kita lanjut. Setelah pengunjung yang terakhir itu dia peminjaman. Kita buat untuk formnya, form dengan metode post. Kemudian untuk actionnya dia mengarah ke insert peminjaman. Peminjaman.php. Tutup siku. Kemudian tinggal kita tambahkan untuk tutup formnya di bagian sini. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut untuk header-nya. Di sini kita mulai dari home. Oke, di sini kita masukkan. Di sini kita ganti dengan profil perpustakaan. Profil perpustakaan. Oke. Kemudian di sini kita masukkan dengan data admin. Kemudian
kemudian ini 1, 2, yang ini kita ganti dengan data lemari, kemudian yang ini kita ganti dengan data rak, kemudian yang keempat kita ganti lagi ini dengan data penulis, data penulis 4, 5, kita ganti yang ini data penulis, data penerbit, kemudian yang ini data jenis, kemudian ini lagi data buku, ini data pengunjung, kemudian ini data peminjaman. Oke, kemudian untuk tombol close-nya ini kita ganti dengan tutup. Jadi di sini kita ganti dengan tutup. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang coba kita Ctrl S, coba kita jalankan. Oke, kita refresh. Oke, profil. Oke, sudah ada seperti ini. Admin. Oke, lemari, Oke, lemari sudah ada. Kemudian rak. Oke, profil perpustakaan ada, data lemari. Oke, coba kita lihat lagi. Oke, di sini sudah jadi data profil tambah data, kemudian di sini sudah jadi profil perpustakaan, juga sudah ada tombol untuk tutup. Sudah ganti dari close ditutup. Nah, masalahnya di sini ini admin tambah data, tapi di sini tulisnya masih data lemari. Sebentar kita tekan di admin, itu juga di rak. Tekan di rak. Nah, di sini juga masih tetap data lemari. Sekarang kita cari kesalahannya itu di mana. Kita lihat. Oke, untuk titelnya di sini sudah pas data admin. Tapi di depan tadi ketika kita akses dia tetap sama data lemari. Coba kita lihat. Oke, di sini saya belum memberi nomor. Ini untuk menu 1, menu 2. Seharusnya di sini sebelumnya itu saya sudah memberi nomor-nomornya masing-masing sesuai dengan nomor menunya. Nomor 3, ini 4, ini 5, 6, 7, 8, 9. Oke, Ctrl S. Coba kita cek lagi. Kita refresh. Oke, kita profil, lihat profil.
data perpustakaan, tutup, kemudian admin. Oke, di sini sudah berubah data admin. Lemari, data lemari, rak, data rak, dan penulis, kita lihat semua. Sampai ada yang lagi yang salah, penerbit, jenis buku, data jenis. Oke, di sini kita ubah, di sini kita ganti di bagian data jenis buku ini, data jenis kita ganti dengan data rak, data penulis, data penerbit. Oke, di sini kita tambahkan dengan buku. Jadi data jenis buku. Ctrl S. Coba kita lihat lagi, kita refresh. Oke, data jenis buku, kemudian di sini sudah ubah data jenis buku, kemudian buku, kita lihat data buku, pengunjung, peminjaman, data peminjaman. Oke, sudah jadi. Oke, sekarang kita akan tambahkan fungsi untuk insert data mulai dari profil. Oke, jadi kita akan menambahkan input group. Kita mulai dari profil. Oke, kita nanti tambahkan di sini. Kita gunakan input group. Oke, kita klik. Kita ambil yang default yang ini. Jadi kita copy yang ini. Kita copy dan kita letakkan di bagian sini. Oke. Oke, seperti ini. Oke, untuk profil ini yang pertama itu ada nama perpustakaan. Nama perpustakaan. Oke, seperti ini. Kemudian setelah nama perpustakaan itu ada alamat. Setelah alamat ada email. Setelah email itu ada telepon. Kemudian setelah telepon itu ada URL atau websitenya. Kemudian setelah website itu ada deskripsi. Kemudian yang terakhir itu ada kepala. Oke, seperti ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi ada 7. Oke, kemudian di sini kita rapikan dulu. Oke, seperti ini. Oke, kemudian untuk nama perpustakaan ini dia tipenya teks. Kemudian di sini tinggal kita tambahkan untuk name-nya. Kita kasih masuk name-nya ini nama perpustakaan. Kemudian tambahkan juga required. Kemudian untuk alamat di sini kita masukkan name-nya sama dengan alamat. Tipenya teks. Kemudian di sini kita tambahkan dengan required. Di sini.
nama alamat, kemudian tipe teks, required. Oke, kemudian untuk yang berikutnya email. Di sini untuk email kita masukkan untuk name-nya email sama dengan email. Kemudian tipenya kita Ctrl Z dulu. Oke. Sini kita masukkan name-nya email. Kemudian tipenya ini dia tipe email juga. Kemudian sini kita tambahkan required. Oke. Kemudian setelah email ada nomor telepon. Di sini untuk nomor telepon namanya kita kasih masuk name itu telepon. Kemudian tambahkan required. Untuk tipenya di sini kita kasih number. Ya, tipenya number. Tipenya number. Oke, kemudian untuk website di sini name-nya URL. Tambahkan name-nya URL. Oke, kemudian saya tambahkan name URL, tipenya di sini dia tipe URL juga, tipe URL. Kemudian di sini kita tambahkan dengan required. Oke, untuk required ini artinya itu datanya tidak boleh kosong, jadi datanya itu harus diisi. Itu fungsi dari required ini. Kemudian ada deskripsi. Untuk deskripsi kita kasih namanya itu name-nya deskripsi. Kemudian kita tambahkan required juga. Untuk deskripsi ini tipenya tetap teks. Kemudian yang terakhir itu ada kepala. Untuk kepala ini, di sini kita tambahkan dulu required. Untuk name-nya kita masukkan kepala perpustakaan. Oke, kepala perpustakaan. Untuk tipenya tetap teks. Oke, seperti ini. Oke. Nah, di sini kita lihat di bagian telepon. Nah, maaf di sini salah. Seharusnya required-nya itu di luar tanda kutip. Oke. Terus sudah jadi seperti ini. Oke, sekarang coba kita testing. Kita Ctrl S dulu. Kita testing. Maaf. Di sini. Kita refresh. Oke, kita lihat di profil. Oke, sudah ada. Di sini kita hapus dulu tanda sikunya ini di bagian sini. Oke, kita hapus. Oke, Ctrl S. Coba kita testing lagi. Refresh. Oke, sudah jadi seperti ini. Nama perpustakaan, alamat, email, telepon, website, deskripsi. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk form input profil. Oke, sekarang kita lanjut untuk adminnya, untuk membuat form input adminnya. Nah, di sini kita lihat di bagian profil tadi. Oke, kita copy saja yang ini, kita copy, dan kita letakkan di bagian bawah, di bagian adminnya, yaitu di bagian admin, menu admin, insert admin. Oke, di sini insert data admin. Oke, kita Ctrl V. Oke, nah di sini tinggal kita ganti. Yang pertama yaitu ada nama. Kemudian yang kedua untuk dari admin ini, untuk atributnya itu ada tempat lahir. Kemudian yang ketiga setelah tempat lahir ada tanggal lahir.
lahir. Kemudian berikutnya setelah tanggal lahir ada alamat. Setelah alamat ada email. Kemudian setelah email ada telepon. Kemudian setelah itu ada password. Oke, seperti ini. Untuk statusnya tidak usah. Oke, sekarang kita coba cek di tipe datanya, kemudian namanya juga. Di sini tipenya teks, kemudian untuk name-nya ini itu nama. Kemudian untuk tempat lahir, namanya tempat lahir. Kemudian untuk tipenya teks. Kemudian untuk tanggal lahir juga di sini. Oke, kemudian untuk tanggal lahir ini dia tipenya date. Kasih date. Oke, kemudian alamat. Untuk alamat ini dia name-nya alamat. Tipenya dia tipe teks. Oke, kemudian email. Untuk namanya di sini dia email. Kemudian untuk tipenya juga dia email. Oke, kemudian ada telepon. Di sini untuk namanya telepon. Kemudian untuk tipenya di sini ada tipe number. Kemudian yang terakhir itu ada password. Name-nya itu password. Kemudian untuk tipenya juga password. Oke, seperti ini. Kita coba Ctrl S, kita coba jalankan. Oke, kita lihat di admin. Tambah data. Oke, sudah ada seperti ini. Oke. Oke, sekarang kita lanjut untuk lemari. Kita buat untuk lemari punya. Di sini kita, kalau lemari itu hanya ada satu, yaitu hanya ada nama lemari. Jadi di sini kita ambil yang ini. Yang ini. Oke. Tentu saja kita masuk di lemari, yaitu di bagian bawah sini. Kita F, Enter V. Kemudian di sini kita ganti dengan nama lemari. Masukkan. Oke, seperti ini. Oke, untuk tipenya ini dia tetap teks. Kemudian untuk namanya di sini nama lemari. Oke, seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk rak. Di rak di sini ada 3. Jadi kita ambil di sini, kita ambil yang ini. Oke, kita ambil 3. Oke. Yang ini kita masukkan di bagian rak. Yang ini. Ctrl V. Oke. Di sini tinggal kita masukkan yang pertama itu ada nama rak. Kemudian yang kedua itu ada ID lemari. ID lemari. Oke, maaf, di sini ternyata rak itu hanya ada 2. Di sini kita hapus. Kita hanya ambil sampai sini. Jadi ininya kita hapus. Oke, seperti ini. Oke, di sini untuk lemarinya ini kita pakai nama lemari saja. Kemudian isinya nanti baru kita pakai ID lemari. Oke, kemudian untuk bagian input name-nya ini kita ganti dengan combo. Dari sini kita hapus yang ini. Kita hapus dan kita masukkan scriptnya. Di sini kita pakai select dengan name sama dengan kita masukkan ID lemari. Name itu ID lemari.
kemudian ada kelas, kita masukkan kelas sama dengan kita masukkan custom. Oke, select form control. Kemudian di belakangnya kita tambahkan required. Tutup sikop. Oke, kemudian di bawah sini kita tambahkan juga seperti ini. Oke, kemudian di bagian bawahnya kita tambahkan variabel data sama dengan mysqli underscore query ke kurung variabel konektor, koma, masukkan variabel konektor, kemudian enter, kita masukkan select bintang from lemari, order by nama lemari, kemudian ASC. Oke, kita akhiri dengan titik koma. Oke, seperti ini. Kemudian bagian bawahnya kita tambahkan while. Oke, maaf. Oke, kita lanjut dulu. While, kemudian di sini kita masukkan variabel d sama dengan mysqli underscore fetch seperti ini, kemudian array, kemudian di dalamnya kita tambahkan variabel data, kemudian di bagian belakangnya kita buka kurung awal, kita enter. Nah, di sini kita masukkan tanda tanya tutup seperti ini, agak spasi sedikit. Oke, maaf, di sini bukan tanda seperti ini, di sini tanda pembuka jadi seperti ini tandanya. Oke, kemudian kita masukkan PHP. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya tinggal kita tambahkan option dengan nilainya itu atau value-nya itu sama dengan kita masukkan seperti ini, PHP echo variabel d, tambahkan array, kita masukkan ID lemari, kemudian kita akhiri dengan titik koma. Kemudian di belakangnya lagi kita tambah untuk tutup PHP-nya ini. Kemudian di belakangnya lagi kita tambahkan untuk tutup untuk bagian value-nya ini. Kemudian di belakangnya kita tambahkan untuk buat nama lemarinya yang akan ditampilkan nantinya. Oke, kita masukkan nilainya PHP echo, masukkan variabel d, masukkan nama lemari, kemudian kita akhiri dengan titik koma, kita tutup. Oke, kemudian kita tutup juga untuk optionnya. Oke, kemudian di bagian bawahnya tinggal kita tutup, untuk option. Oke, bagian bawahnya tinggal kita tutup untuk ininya, tanda tanya, kemudian PHP, untuk PHP-nya. Oke, di sini di PHP. Oke, PHP-nya ini kita letakkan, ini kita hapus, kita naikkan ke atas. Oke, seperti ini. Kemudian di belakangnya kita tutup untuk ininya, tanda tanya. Oke, bagian bawahnya tinggal kita tambahkan untuk tutup select. Oke, seperti ini. Oke, jadinya seperti ini. Nah, coba kita lihat hasilnya. Kita Ctrl S dulu. Oke, di sini ada error. Nah, errornya itu garis bawahnya di bawah sini.
Coba kita enter. Oke, kita Ctrl S. Oke, errornya sudah hilang. Sekarang coba kita testing, kita refresh. Oke, di rak. Oke, kita lihat. Oke, seperti ini. Rak, lemari. Oke, sabar, saya lihat dulu. Oke, jadi di rak kita lihat untuk di sini lemari, sini datanya itu belum ada. Jadi coba kita isi secara manual. Kita lihat di bagian rak. Oke, di rak. Kita tunggu. Di sini kita masukkan datanya. Oke, maaf, bukan di lemari, bukan tabel rak, tapi di tabel lemari, karena tabel lemari join dengan tabel rak. Jadi kita insertnya itu di tabel lemari. Oke, kita masukkan misalnya lemari statistik. Oke, kemudian kita pilih kirim. Oke, kita tambahkan lagi. Misalnya kita tambah dengan multimedia. Multimedia, kirim ke lemari multimedia. Kemudian kita tambahkan lagi satu. Kita masukkan lemarinya itu misalnya mobile computing. Oke, kita kirim. Oke, seperti ini. Coba kita refresh. Oke, kita lihat di bagian rak, tambah data. Oke, datanya yang di sini belum muncul, jadi coba kita lihat lagi di dalam sini. Oke, jadi kita harus menambahkan script untuk konektornya itu di bagian sini. Kita harus menambahkan scriptnya itu bagian sini. Nah, di sini tinggal kita ketikkan, kita kasih keterangan dulu, menghubungkan dengan koneksi. Oke, kita masukkan scriptnya itu seperti ini. Kemudian kita masukkan aset, fungsi, terus konektor .php. Oke, kita akhiri dengan titik koma. Oke, seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang coba kita testing. Kita Ctrl S dulu. Oke, tapi sebelum itu di bagian bawah, oke, kita lihat dulu. Oke, di sini kita tambahkan dulu order by nama lemari. Kita Ctrl S. Coba kita testing. Kita refresh. Nah, di bagian rak kita lihat. Oke, di sini sudah ada. Datanya itu sudah muncul seperti ini. Oke, itu sudah jadi. Oke. Nah, sekarang tinggal kita lanjut untuk membuat peminputan dari tabel-tabel lainnya ini. Itu tabel penulis. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat peminputan dari penulis. Kita ambil dari sini. Oke, untuk penulis ini ada 7. Jadi kita ambil, tapi statusnya tidak perlu, jadi kita ambil 6 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi kita ambil dari sini sampai di sini. Oke, dan kita letakkan di bagian penulis. Oke, lemari sudah, rak juga sudah.
Oke, di sini kita letakkan di bagian sini. Oke, sudah ada. Yang pertama itu ada nama, kemudian tempat lahir sama, kemudian tanggal lahir di sini date, kemudian alamat, email, kemudian nomor telepon. Oke, sudah seperti ini. Sekarang coba kita testing, kita Ctrl S dulu. Kita lihat hasilnya. Oke, di sini kita refresh, kita lihat di penulis. Oke, sudah jadi seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk buat dari penerbit. Oke, kita buat untuk penerbit. Nah, untuk penerbit di sini dia ada 5. Jadi kita ambil untuk 5. Nah, yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita ambil 5. Kita copy dan kita letakkan di bagian penerbit. Oke, di sini. Oke, Ctrl V. Oke. Kemudian di sini tinggal kita ganti. Yang pertama itu ada nama, kedua itu ada alamat. Kita ganti di sini alamat. Kemudian ada kota. Kemudian setelah kota itu ada email. Dan yang terakhir itu ada telepon. Oke, kemudian untuk namanya di sini nama, tipenya teks. Untuk alamat, nah di sini kita kasih alamat. Kemudian tipenya teks, kota. Di sini kita ganti nama kota. Kemudian nah di sini untuk kota, dia tipenya teks. Kasih teks. Kemudian untuk email, di sini kita kasih email. Untuk tipenya juga dia email. Oke, kemudian untuk telepon, di sini telepon. Untuk tipenya di sini dia pakai number. Oke, seperti ini. Ctrl S. Oke, sekarang coba kita testing. Kita refresh. Kita buka di penerbit. Kita lihat. Oke, di sini sudah ada email, telepon. Oke, sekarang kita lanjut di jenis buku. Untuk jenis buku dia hanya ada 1, jadi kita ambil yang ini. Kita copy dan kita letakkan di bagian jenis buku. Oke, di sini. Oke, di sini dia hanya ada nama jenis buku. Dari sini kita masukkan nama. Untuk name-nya nama. Kemudian tipenya teks. Oke, Ctrl S. Coba kita testing. Maaf. Kita testing di jenis buku. Oke, sudah ada seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut untuk bukunya. Kita buat untuk form buku. Oke, kita lanjut. Setelah jenis buku tadi ada buku. Oke, di sini di jenis buku ada tanda tambah. Kita hapus dulu yang tanda tambahnya ini. Nah, ini kita hapus. S. Jenis buku. Oke, sudah hilang. Nah, sekarang kita lanjut untuk bukunya. Kita buat untuk form buku. Untuk form buku di sini dia ada 9, jadi kita ambil dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita cari yang lebih banyak. Kita ambil saja yang bawah sini. Oke, kita ambil yang ini. Div class. Oke, sampai sini. Oke. Nah, kita cari di insert buku.
insert buku. Oke, yang ini. Alt F. Oke. Nah, di sini tinggal kita masukkan yang pertama itu ada judul. Masukkan yang pertama ada judul. Kemudian setelah judul ada intisari. Kemudian setelah intisari ada tahun terbit. Oke. Kemudian ada ISBN. Kemudian ada jumlah halaman. Kemudian setelah jumlah halaman ada jumlah buku. Oke. Di sini setelah jumlah buku kita tambahkan ID penulis, penerbit. Sabar. Sini kita tambahkan dulu. Oke. Kita copy dan kita letakkan di sini. Ini untuk setelah jumlah buku ada penulis. Di sini kita masukkan penulis. Kemudian sini setelah penulis ada penerbit. Kemudian setelah penerbit itu ada jenis buku. Oke, seperti ini. Kemudian kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, seperti ini. Oke, sekarang tinggal kita lanjut untuk editing name dan tipenya. Di sini untuk judul kita tulis name-nya judul, kemudian intisari, name-nya intisari, kemudian tahun terbit, kemudian ISBN, jumlah halaman, name-nya jumlah halaman, caption text, jumlah buku, di sini jumlah buku, dan juga teks. Oke. Kemudian untuk penulis, penerbit dan jenis buku kita ambil script di atas, dia harus pakai select. Jadi kita ambil saja, maaf, kita ambil di oke, kita lihat dulu, kita lihat pelan-pelan. Di select, dia menggunakan select. Oke, ini dia pakai select yang ini. Kita copy. Tekan di bagian yang pertama itu penulis. Sini kita letakkan dengan sini. Kemudian di penerbit juga. Dan terakhir, oke, yang terakhir di bagian jenis buku. Oke, seperti ini. Oke, di bagian tipe tadi, di bagian tahun terbit, di sini kita tipenya itu kita pakai number. Kemudian ISBN text, jumlah halaman juga kita pakai number. Kemudian jumlah buku juga kita pakai number.
Kemudian penulis, di sini ID penulis, penerbit, ID penerbit, jenis buku, di sini ID jenis buku. Oke, sekarang kita lanjut untuk penulis, penerbit, dan jenis buku. Di sini untuk tipe datanya tidak ada. Di sini lanjut saja kita ubah dulu yang ini. Di sini kita kasih data 1. Kemudian di sini from tabelnya ini dia tabel penulis seperti ini. Kemudian di sini ordernya by nama, order by nama. Kemudian di sini juga kita ganti untuk variabel ini, kita kasih 1, ini juga tambah 1. Kemudian untuk option value-nya di sini 1. Kemudian di sini kita ganti dengan ID penulis, Kemudian di sini juga di 1. Ini ganti dengan nama. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian penerbit juga sama. Di sini kita ganti dengan data 2. Kemudian di sini tabelnya itu tabel penerbit, from penerbit, by nama. Ganti di sini nama. Kemudian di sini kita ganti dengan D2. Ini juga datanya 2. Kemudian untuk option value sama, di sini 2. Ini kita ganti dengan ID penerbit. Kemudian di sini juga kita ganti dengan D2. Oke, kemudian di jenis buku juga sama. Kita ganti di sini dari data 3. Kita tambahkan 3. Kemudian di sini from tabel jenis. Kita masuk from tabel jenis, order by nama ASC. Kemudian di sini juga di 3. Di sini data juga tambah 3, kita tambahkan 3. Kemudian di sini juga kita tambahkan 3. Di sini ID jenis buku. Kemudian di sini D-nya D3 juga. Dan di sini nama. Oke, seperti ini. Sekarang coba kita Ctrl S. Coba kita testing. Di buku tambah data. Oke, di sini sudah ada seperti ini. Oke, di sini datanya masih kosong, jadi di sini coba kita isi manual. Coba isi manual di sini. Oke, di tabel penerbit kita coba masuk tabel penulis dulu. Oke, tambahkan ini, kita tambahkan di sini varietas namanya. Kemudian tempat lahir kita masukkan name. Kemudian untuk tanggal lahirnya di sini kita masukkan saja seperti ini. Kemudian di sini alamat kita masukkan seperti email, kita masukkan gmail.com. Oke, kemudian nomor telepon 47. Oke, seperti ini. Nah, kita kirim. Oke, kemudian coba kita lihat dulu apakah sudah ada atau belum. Oke, di bagian buku. Oke, di sini sudah ada Caritas. Nah, sekarang kita tambahkan lagi di bagian penerbit. Di bagian penerbit. Oke, di sini kita tambahkan. Nah, di sini kita masukkan namanya itu Andika. Dan kita masukkan alamatnya itu Leliba. Masukkan kotanya itu Kupang, kotanya.
emailnya dika@gmail.com. Oke, kemudian nomor telepon kita masukkan kita kirim. Oke, kemudian coba kita lihat lagi, refresh, kita lihat di jenis di buku, maaf bukan di buku, lihat di buku penerbit notice online nama lemari ini Aksam. Oke, coba kita cari dulu errornya di mana. Oke, tadi di sini ada error. Nah, yang ini di penerbit ini, di sini katanya notifnya itu tidak ditemukan indeks nama lemari di file C di exam. Oke, sekarang coba kita lihat di scriptnya di sini di beranda. Oke, di sini saya lupa, di sini saya harusnya ganti dulu. Di sini jadinya itu nama, bukan nama lemari. Karena tadi penerbit ini dia hanya menampilkan nama saja, nama dari penerbit, tapi yang ditulis nanti ID penerbit. Oke, sekarang coba kita testing, kita refresh, kita lihat di buku. Oke, di sini sudah jadi seperti ini, sudah tidak error lagi. Sekarang kita buat lagi di jenis buku, tapi sebelum itu di bagian penulis kita lupa tadi tambah 1 statusnya, kita isi saja secara manual. Oke, sudah jadi. Sekarang di penerbit di jenis buku kita tambahkan. Oke, di sini nama jenis bukunya misalnya komputer. Oke, kirim. Kemudian kita tambahkan lagi, masukkan novel, kirim, tambahkan komik, kirim, tambah lagi 1, kita tambahkan misalnya buku. Oke, atau di sini buku pelajaran saja. Kirim. Oke, seperti ini. Kita lihat. Oke, sudah ada di sini. Nah, sekarang coba kita lihat hasilnya, kita refresh. Oke, kita lihat di buku, kita lihat di tambah data. Oke, di sini sudah ada seperti ini. Oke, sudah jadi. Sekarang kita lanjut untuk membuat form inputan dari tabel pengunjung. Oke, sekarang kita lanjut untuk pengunjung tadi. Untuk pengunjung di sini ada 9. Jadi tinggal kita copy saja. Ada 9. Oke, kita copy. Kita copy bagian bawah saja. Maaf, kita copy yang ini saja. Oke, copy yang ini. Dia punya ada 9 untuk pengunjung. Jadi kita lihat. Oke, di sini. Oke, di sini kita tambahkan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita tambah 1, tambah 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, di sini pertama itu ada nama, kemudian ada tempat lahir, kemudian ada tanggal lahir, ada alamat,
kemudian jenis kelamin, email, telepon, email, telepon, kemudian kategori password, email, telepon, kategori, password. Oke, seperti ini. Kemudian di sini tinggal kita edit nama-nama teks, kemudian tempat lahir. Di sini kita masukkan tempat lahir, teks, kemudian tanggal lahir. Di sini tipenya date. Di sini kita masukkan tanggal lahir, date, kemudian alamat. Di sini kita masukkan alamat. Di sini juga kita masukkan alamat. Jenis kelamin. Oke, untuk jenis kelamin kita pakai select, kita pakai option. Oke, ini kita copy ini, dan kita letakkan di bagian jenis kelamin. Nah, di jenis kelamin di sini dia pakai select, kita pakai option. Oke, seperti ini. Kemudian di sini tinggal kita masukkan jenis kelamin. Oke, kemudian ini kita tidak pakai. Ini juga kita tidak pakai. Oke, di sini untuk jenis kelamin tadi kita masukkan untuk option value-nya. Di sini kita masukkan, kita tulis laki-laki. Di sini kita masukkan laki-laki. Oke, seperti ini. Kemudian di sininya kita masukkan laki-laki juga. Laki option. Kemudian ini tinggal kita tulis lagi di bagian bawah option. Untuk value-nya kita masukkan perempuan. Kemudian tutup siku, kita masukkan lagi perempuan. Oke, tutup optionnya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk email, name-nya email. Kemudian untuk tipenya juga dia email. Kemudian untuk telepon number, kategori. Oke, untuk kategori ini sama, dia seperti jenis kelamin tadi. Di sini kategori. Oke, span. Oke, di sini kita pakai select. Selectnya itu kita hapus yang ini. Maaf, kita ambil jenis kelamin tadi. Oke, di sini select. Oke, kita ambil yang ini, kategori. Kita ganti di sini. Oke, di sini kita ganti yang pertama, value itu adalah dosen. Sebar kategori. Nah, name-nya di sini kita ganti dulu kategori. Oke, kategori. Kemudian di sini baru kita masukkan dosen. Maaf. Oke, di sini kita masukkan pertama itu ada dosen. Kemudian di sini juga dosen. Kemudian ada karyawan.
kemudian juga karyawan. Kemudian di bagian bawahnya lagi kita masukkan lagi optionnya. Untuk value-nya kita masukkan, setelah karyawan ada mahasiswa. Oke, untuk siku kita masukkan lagi mahasiswa. Tutup option. Oke, kemudian tambahkan lagi option dengan value. Kita masukkan value-nya itu masyarakat. Oke, kita masukkan lagi masyarakat. Tutup option. Oke, seperti ini. Untuk di bagian password di sini, nah di sini untuk password name-nya adalah password. Kemudian untuk numbernya, tipenya itu password juga. Oke, seperti ini. Sekarang coba kita Ctrl S, coba kita jalankan di bagian buku, di bagian pengunjung, tambah data. Oke, sudah ada seperti ini. Laki-laki, dosen. Oke, sudah ada seperti ini. Nah, sebelumnya di buku ini, di bagian intisari, harus kita ganti. Seharusnya dia pakai text area. Kita cari di bagian buku, di menu rak. Oke, penulis, penerbit, jenis buku. Oke, insert buku. Oke, di sini intisari seharusnya di sini kita ganti. Di sini dia jangan pakai begini, tapi dia harus pakai text area. Jadi sini kita langsung masukkan scriptnya, yaitu text area kelas sama dengan kita masukkan form control, kemudian bagian belakangnya kita masukkan required dengan name-nya sama dengan kita masukkan intisari, kemudian di bagian belakangnya tinggal kita tutup untuk text area-nya. Oke, seperti ini. Ctrl S, coba kita testing. Oke, sekarang kita lihat di bagian buku di sini tadi. Kita lihat di sini dia sudah tambah lebar karena kita sudah pakai text area. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat form input dari peminjaman. Oke, jadi untuk peminjaman kita buat dulu di pinjam duluan. Sementara untuk detailnya nanti kita akan tambahkan setelah display datanya. Jadi itu baru kita tambahkan. Nah, sekarang kita buat untuk peminjamannya dahulu. Nah, untuk peminjaman di sini kita butuh 6. Maaf, bukan butuh 6, tapi kita butuh 3. Kita butuh 3 saja. Di sini kita copy dari sini. Maaf, kita copy dari sini. Copy dari sini sampai sini. Oke. Dan kita letakkan di bagian pengunjung, di bagian paling akhir. Oke, di sini. Oke. Sekarang tinggal kita masukkan, yang pertama itu ada tanggal pinjam. Sini kita masukkan tanggal pinjam. Oke, untuk name-nya juga kita masukkan tanggal pinjam. Oke, kemudian untuk tipenya kita pakai date. Kedua itu setelah tanggal pinjam ada tanggal kembali. Oke, kita masukkan tanggal kembali, name-nya juga tanggal kembali. Untuk tipenya juga dia pakai date. Oke, seperti ini. Kemudian setelah tanggal kembali ada pengunjung. Oke, untuk
pengunjung di sini dia pakai select. Nah, select yang ini di sini tinggal kita masukkan pengunjung, kita masukkan ID pengunjung di sini, ID pengunjung, kemudian di sini dia data 4, datanya itu data 4, kemudian from tabel pengunjung, di sini kita masukkan pengunjung, from pengunjung order by nama. Kemudian di sini juga kita masukkan data 4, bukan data D4. Kemudian di sini baru data 4. Oke, kemudian untuk option value di sini kita masukkan ID pengunjung. ID pengunjung. Oke. Kemudian di sini kita masukkan D4. Kemudian di sini kita masukkan nama. Oke, seperti ini. Oke, di sini kita ubah dulu. Di sini D4, bukan D1. Oke, sekarang coba kita testing. Kita Ctrl S, kita refresh di peminjaman, tambah data. Oke, yang ada seperti ini. Tapi ini datanya belum ada, jadi kita isi secara manual. Kita masuk di sini di bagian pengunjung. Oke. Nah, di sini kita tinggal tambahkan, kita insert datanya. Oke, sekarang tinggal kita insertkan datanya. Oke, di sini kita masukkan datanya itu nama, oke, kemudian ini nama, tempat lahir kita masukkan kemudian tanggal lahir kita masukkan tanggal lahir kita masukkan ini, kemudian alamat masukkan Kupang, jenis kelamin perempuan, email masukkan oke, telepon, oke, kategori. Di sini kategorinya kita isi oke, di sini kategori mahasiswa, kemudian password. Oke, kirim. Sekarang coba kita cek di peminjaman. Oke, di sini datanya yang muncul hanya 1 sesuai dengan yang sudah kita input di database. Oke, jadi untuk form inputannya sudah lengkap di sini, sudah ada seperti ini. Nah, tapi di sini yang belum ada itu untuk tombol simpan. Jadi kita harus membuatnya. Dan di sini tinggal kita masuk. Kita akan menambahkan script di bagian. Kita mulai dari yang pertama. Mulai dari profil. Kita mulai dari profil. Oke. Di bagian profil, oke, yang sini. Oke, kita mulai dari atas. Yang pertama itu oke, dari sini kita tambahkan script di sini, yaitu scriptnya sebagai berikut: input kelas sama dengan btn success, kemudian
submit. Kemudian untuk value-nya kita masukkan, value-nya simpan, paragraf besar, simpan. Oke. Jadi kita akhiri dengan tutup siku. Kemudian untuk formnya ini kita ambil dan kita letakkan di bagian belakang sini. Oke, seperti ini. Kemudian tinggal kita tambahkan di bagian yang lainnya. Copy dan kita letakkan di bagian lainnya. Oke, di sini Ctrl V, dan ini kita hapus untuk formnya. Kemudian lanjut yang kedua. Oke, di sini. Oke, formnya kita hapus. Yang ketiga di sini, Ctrl V, formnya hapus. 4 di sini, Ctrl V, hapus. 5 di sini, formnya hapus. 6 di sini. Oke, terus 7 sini. Oke, maaf, 8 yang ini, 8. Oke, terus 9. Oke, 9 di sini. Ya, seperti ini. Oke, sekarang coba kita testing, kita file, save all dulu, dan coba kita testing, kita refresh. Dari profil kita lihat, oke, di sini sudah ada tanda simpan dan tutup, tombol simpan dan tutup, dan admin sudah ada, lemari juga sudah ada, rak, penulis, kita tes satu-satu. Nah, jenis buku, pengunjung, peminjaman. Oke, jadi sudah ada semua seperti ini. Nah, sekarang kita mau melakukan pembersihan data di bagian rak, ya, di bagian rak dan di bagian yang lainnya, seperti ini. Nah, untuk mobile computing ini kita akan melakukan pembersihan. Untuk komponya ini tidak usah dilihat seperti ini. Nanti kita buat di rak, ya, kita buat di rak. Nah, di sini rak dan script apapun itu yang menggunakan select. Oke, jadi di sini kita tinggal cari yang bagian paling pertama, yaitu di bagian, oke, bagian sini. Nah, kita akan tambahkan itu di bagian di bawah, di sebelum PHP ini, tambahkan di bagian sini. Oke, kita tambahkan scriptnya itu sebagai berikut. Masukkan option dengan value sama dengan ininya kosong, kemudian kita tutup untuk optionnya. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita akan menambahkan script ini di bagian lainnya yang menggunakan select. Oke, yang pertama ini sudah di rak, kita cari lagi yang lain. Ini sebelum PHP. Kemudian kita cari lagi. Oke, di sini. Di sini lagi.
Sini lagi. Kita cari. Oke, di sini. Cara menggunakan select untuk pilihan. Oke, nah, sekarang coba kita Ctrl S, coba kita testing, refresh, kita mulai dari rak. Oke, jadi di sini sudah jadi seperti ini. Dan kita lihat lagi di bagian buku, kita lihat di bagian jenis buku seperti ini, penulis, penerbit. Oke, sudah ada seperti ini. Kemudian di bagian pengunjung, oke, di bagian pengunjung kita belum tambahkan skripnya. Di pengunjung di bagian kategori pengunjung, oke, di sini kategori pengunjung di bagian kategori, oke, di sini. Oke, maaf. Oke, nah, kita tunggu dulu. Oke, maaf, di sini di bagian kategori saya salah simpan, letakkan ini skripnya. Seharusnya skripnya itu jangan di luar select, maaf, seharusnya di dalam select. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian jenis kelamin juga tambahkan. Oke, kita coba testing ulang. Kita refresh, kita lihat di pengunjung. Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, bukan pengunjung, peminjam. Pengunjung. Oke, sudah jadi seperti ini. Di jenis kelamin sudah ada, kemudian kategori juga sudah ada seperti ini. Oke. Oke, sudah jadi. Nah, demikian untuk pembuatan form input untuk halaman admin.